Pembelajaran ketiga, ayo berpendapat. Persatuan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan persatuan, kita dapat menjalankan kehidupan dengan damai. Salah satu contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan adalah piket kelas. Dalam kegiatan itu mencerminkan sikap persatuan karena kita bersama-sama membersihkan kelas, bekerja sama. Nah, bagaimana dengan bentuk persatuan dalam meraih kemerdekaan Indonesia? Ingat kembali tentang perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Bagaimana cara para pahlawan dalam membela kemerdekaan? Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, mengoreksi kesalahan kalimat efektif dan kosakata baku sebuah teks. Yang kedua, menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Ayo menulis, mengoreksi kesalahan kalimat efektif dan kosakata baku dalam sebuah teks. Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, berita proklamasi disiarkan melalui siaran radio. Seluruh rakyat Indonesia mengetahui dan menyambut gembira tentang berita proklamasi tersebut. Kita akan membaca teks bersama. Ini adalah salah satu teks tentang media yang digunakan dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Penyebaran berita proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, pada hari itu juga salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Kosokan Region U atau Pusat Jawatan Radio, sekarang RRI. Waidan B. Pelenewen, ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan kantor berita Domei, sekarang kantor berita Antara, yang bernama Syahrudin. Selanjutnya, ia memerintahkan operator radio tersebut, Efus, agar berita proklamasi segera diudarakan. Oleh ketiga penyiarnya, yaitu Yusuf Ronodipuro, Baktiar Lubis, dan Suprapto, berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Setelah siaran kedua, seorang tentara Jepang masuk ke ruangan radio dan marah karena penyiaran berita proklamasi tersebut. Tentara Jepang pun memerintahkan penghentian siaran tersebut. Namun, atas perintah Palenewen, berita proklamasi tetap disiarkan. Jepang juga mulai memimpin angkatan bersenjatanya di Jawa, meminta kepada Domei agar meralat berita tersebut dengan menyatakan bahwa berita tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Lagi-lagi permintaan Jepang diabaikan. Sebagai akibatnya, kantor berita Domei disegel pada 20 Agustus 1945. Sekalipun pemancaran pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Yusuf Ronodipuro yang merupakan seorang pembaca berita di Radio Domei ternyata berhasil membuat pemancar baru dengan bantuan para teknis radio seperti Sukarman, Sutamto, Susila Harja, dan Suhandar. Mereka merupakan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK1. Dari situlah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Setelah membaca teks di atas, kita akan mencari informasi penting dari setiap paragraf yang ada di teks tadi. Nah, dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, paragraf pertama, informasi penting yang kita dapat adalah siapa saja nama 3 orang penyiar berita proklamasi kemerdekaan. Yang paragraf kedua, kita mendapatkan informasi penting yaitu mengapa tentara Jepang sangat marah. Di paragraf ketiga, informasi pentingnya adalah kapan kantor berita Domei disegel. Paragraf keempat, informasi pentingnya bagaimana cara para pemuda dan Yusuf Ronodipuro menyebarkan berita proklamasi setelah kantor Domei disegel. Ayo membaca informasi, menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan. Hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ada pula manusia yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Kegiatan pemanfaatan tersebut seringkali tidak memperhatikan kelestarian populasinya, sehingga mengarah pada ketidakseimbangan lingkungan bahkan
rentan kepunahan. Contohnya adalah yang terjadi terhadap harimau Sumatera. Pemerintah telah melakukan usaha pencegahan dengan mengeluarkan undang-undang yang melarang perburuan hewan dan tumbuhan langka. Selain undang-undang, pemerintahan juga membuat tempat tinggal buatan bagi hewan-hewan langka, seperti contohnya cagar alam Krakatau. Ini adalah gambar hewan yang dilindungi di Indonesia. Yang pertama ada anoa, itu daerah persebarannya ada di Sulawesi. Kedua, kakatua jambul kuning. Ini daerah persebarannya ada di Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Bali. Yang ketiga, ada owa Jawa. Daerah persebarannya Jawa Barat. Yang keempat, ada kukang. Daerah persebarannya Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kelima, ada penyu hijau. Daerah persebarannya sepanjang pesisir pantai di Indonesia. Yang keenam, ada rusa bawean. Daerah persebarannya Pulau Bawean, Jawa Timur. Berikutnya, ini adalah gambar tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Yang pertama, ulin. Daerah persebarannya di Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, damar. Daerah persebarannya di Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Bali. Yang ketiga, tembesu. Daerah persebarannya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Maluku, dan Papua. Yang keempat itu bayur. Daerah persebarannya di Kepulauan Indonesia. Yang kelima jelutung. Daerah persebarannya Sumatera dan Kalimantan. Yang keenam anggrek larat. Daerah persebarannya di Pulau Larat dan Maluku. Nah, di pembelajaran sebelumnya di tema 1 kita sudah pernah membahas tentang kawasan konservasi ex situ dan in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Pembelajaran 4, ayo bercerita. Persatuan dan kesatuan penting untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, tujuan yang diinginkan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Kehidupan bermasyarakat menjadi rukun dan damai. Tidak ada konflik dalam masyarakat dan tumbuhnya sikap saling menghormati. Perhatikan kedua gambar di bawah. Manakah yang menurut kalian gambar yang menunjukkan nilai persatuan dan kesatuan? Gambar A atau gambar B? Iya, jawabannya gambar A. Gambar A, mereka sedang melakukan jaga malam atau biasa disebut pos kamling. Sedangkan gambar B itu sedang terjadi banjir, tetapi seorang anak hanya menyelamatkan diri sendiri. Dia tidak membantu seorang ibu dan bayi kecilnya. Ayo menulis, menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan yang utuh. Persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Salah satu tujuan nasional tersebut adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada gambar kegiatan ekonomi dalam masyarakat dapat terjadi jika kondisi negara aman dan tentram. Gambar yang pertama itu ada kegiatan ekonomi di pasar. Lalu gambar yang kedua ada kegiatan ekonomi di tempat kerja, pabrik.
Nah, dari kedua gambar ini berarti kita harus menjaga dan menerapkan hidup bersatu untuk menjaga NKRI. Ayo membuat pertanyaan menggunakan kosakata baku. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bekerja keras dan bersatu membentuk lembaga pemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Salah satunya membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Sejarah terbentuknya TNI, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, pada mulanya hanyalah sebuah organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada 5 Oktober 1945, BKR berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Di masa-masa pertahanan kemerdekaan, banyak laskar-laskar perjuangan atau badan perjuangan rakyat yang dibuat oleh rakyat untuk melindungi diri, sambil terus bertempur dan berjuang demi menegakkan kedaulatan serta kemerdekaan bangsa. Pemerintahan juga berupaya meningkatkan kemampuan TNI. Pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) demi mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yakni antara TRI dan laskar-laskar perjuangan rakyat secara resmi agar lebih memperkuat sistem pertahanan. Setelah diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB pada bulan Desember 1949 di kota Den Haag, keputusan tersebut memberikan perubahan terhadap Indonesia menjadi sebuah negara federasi, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejalan dengan hal tersebut, maka dibentuklah Angkatan Perang RIS yang merupakan penggabungan dari TNI dan KNIL. Setelah RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan Indonesia menjadi negara kesatuan seperti semula, APRIS kemudian berubah nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Pada tahun 1962 dilakukan sebuah upaya penggabungan antara APRI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi sebuah organisasi yang utuh bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keefektifan serta efisiensi dalam pelaksanaan setiap tugas serta menghindari dari pengaruh buruk kelompok politik tertentu. Pada 1998, situasi politik di Indonesia terjadi perubahan yang cukup signifikan. Hal tersebut ternyata cukup berpengaruh terhadap eksistensi ABRI. Sebagai dampaknya, TNI dan Polri pada tanggal 1 April 1999 secara resmi dipisah dan menjadi institusi mandiri dan tidak saling terkait. Mengidentifikasi informasi dari teks yang telah kita baca bersama, kita akan rangkum dalam adik Simba. Yang pertama, apa nama Tentara Nasional Indonesia sebelum diresmikan oleh Presiden Soekarno? Yang kedua, kapan Badan Keamanan Rakyat atau BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR)? Yang ketiga, siapa yang meresmikan keberadaan Tentara Nasional Indonesia? Yang keempat, mengapa TNI dan Polri dipisah dan menjadi institusi mandiri? Yang kelima, bagaimana cara Presiden Soekarno memperkuat sistem pertahanan? Yang keenam, di mana berlangsungnya Konferensi Meja Bundar?